last day di Malang dan hujan deras. Sekarang kita akan pindah kota lagi ke Mas Bayu Telur semuanya. Kita akan ke Bali. Udah sebulan juga kita ublok-ublok penginapan murah di Malang. Semoga bisa jadi inspirasi ke Mas Bayu Telur semuanya yang mau ke Malang. Tapi sekarang kita mau pindah kota lagi, kita ke Bali. Untuk pertama kalinya aku akan naik bis 27 Trans. Ini tipe eksekutif. Aku dapat di harga 380 something di Traveloka. Jadi seperti apa experience naik bus eksekutif ke Bali. Estimasi perjalanan sih sampai ke Kuta itu sekitar jam 5 pagi. Langsung kita cek sama-sama yuk. Halo Kang Mas Bayu Telur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Sudah sebulan kita di Malang. Sekarang giliran aku mau ngajakin Kang Mas Bayu Telur semuanya kita pindah kota. Tapi ini nggak apa-apa ya, kita pindahnya pakai bus. Ini juga pertama kalinya aku merekam travel vlog bus gitu. Jadi semoga ini jadi inspirasi kalau misalkan mau ke Bali dari Malang. 27 Trans ini bisa jadi salah satu pertimbangan untuk jadi opsi transportasi transfer city to city kali ya. Ini aku dapat di Traveloka, harganya 380.000 gitu untuk kelas eksekutif. Ini seperti ini. Aku pertama ibaratnya apa ya? Aku naiknya tuh dari Inspired 27 Soekarno Hatta Malang. Ini penampakannya kayak gini, mekanisme kalau kita mau dapetin tiketnya, kita sebelumnya tuh kayak udah di WhatsApp dulu, diingatkan untuk jam keberangkatan bis. Kemudian diminta untuk menyiapkan booking ID. Nah, di meja reception ini kita tinggal nunjukin aja, nanti kita langsung dapat tiketnya Kang Mas Bayu Telur semuanya. Long story short ya, ini mohon maaf karena Malang ketika aku ngerekam ini tuh lagi hujan parah. Jadi kita langsung masuk ke bus, interiornya kayak gini. Pertama kali sih aku naik bis eksekutif pakai leg restnya tuh full gitu. Ini leg rest untuk kaki, kemudian di bawah itu juga masih ada. Kita bisa kayak naikin leg restnya. Kursinya juga sangat empuk, dapat bantal, dapat selimutnya tuh itu nggak tipis tapi juga nggak tebel, lumayan untuk mengcover dinginnya AC karena ini udah di luar hujan ya kan, dalam pakai AC sentral jadi beneran kayak dingin tapi terhangatkan dengan selimutnya. And long story short lagi, busnya udah mulai jalan. Kalau nggak salah ini aku berangkat itu jam 4 sore dari Inspired 27 Suhat. Kemudian kayak kita berhenti di pool atau garasi Singosari, nanti naikin penumpang juga di sana. Dan pemandangannya cakep sih, Malang habis hujan tuh kayak berasa meneduhkan gitu, apalagi kayak udah sebulan. Aku juga kayak beruntung banget gitu loh, 3 kali ngerekam video tuh posisi nggak hujan. Nah begitu meninggalkan Malang tuh hujannya deres banget, bahkan nggak berhenti dari check out hotel terakhir tuh kan jam 12 kan. Ini sampai aku naik bus tuh masih kayak hujan gitu. Jadi adem aja gitu. Ini aku pilih di kursi 18A karena info dari temen sih kalau pilih kursi yang nomor A dari Malang itu nanti bisa ngelihat PLTU Python gitu. Dan pemandangannya juga keren sih, ini masih kelihatan Gunung Argopuro kalau nggak salah, atau Gunung Raung begitu kelihatan dari kota dan Kabupaten Malang. Dan ini adalah mode ketika udah mulai masuk jam 5 sore dari garasi Singosari, penumpangnya kayak udah dipastikan naik semua gitu. Dan aku juga beruntung ternyata selama perjalanan dari Malang ke Bali tuh nggak banyak penumpang gitu, jadi nggak begitu penuh, nggak begitu riuh suara yang lain gitu ya. Ini setelah selang dari garasi Singosari kurang lebih kayak sejam gitu dari keberangkatan, jam 5-an sore lah kita dapat snack yang dibagi sama petugasnya. Ini lumayan sih, ada croissant. Ini enak, kebetulan dapatnya selalu yang blueberry aku. Kemudian dapat nabati wafer, ada lace Citato Light, kemudian dapat juga makanan anak SD kayak ulang tahun zaman dulu ya. Ini enak banget. Aku pertama kali nyoba mooncake, ini enak, recommended. Jadi aku bahkan di Bali pun belinya itu. Masih dapat kacang kulit, kacang salut rosta, dapat air mineral, kemudian dapat juga ini mineral juga 27 ya. Dapat juga ini Isoplas
Koko. Ya lumayan sih, recommended banget. Tapi sorry banget ya tadi tiketnya itu nggak sempet aku shot. Padahal tiketnya tuh unik loh. Bentuknya tuh kayak bus gitu. Di situ ada keterangan detail identitas kita, tanda kita penumpang, dan juga dapat kupon kalau kita mau makan gitu. Nanti juga ditukerin ketika kita sampai di restorannya nih. Snacknya sebanyak ini, meskipun ini sih kayaknya nggak begitu banyak ya, kalau ngelihat di review-review itu banyak banget Pulbis yang bahkan tidak memberikan kesempatan untuk para penumpangnya lapar, tapi ini masih kelaparan. Jadi cukuplah untuk ibaratnya kayak menambal begitu ya, nambal perut dulu sebelum nanti kalau nggak salah makannya itu jam 8 jam 9 malam itu di Situ Bondo ya. Jadi ini dari jam 4 sampai jam 9 malam kayaknya cukup ya dengan snack itu tadi. Nggak berselang lama juga dari garasi Singosari kita langsung masuk ke tol. Nah ini yang tadi aku sempat bilang ke Kak Mas Bayu Telur semuanya bahwasanya kalau kursi 18A bukan sih, ini aku dapatnya 2A. Pokoknya kursi nomor A. Ini tuh kita bisa dapat pemandangan yang keren banget. Ini begitu masuk tol, pemandangan pegunungan, kemudian persawahan yang hijau. Itu tuh bakalan kayak asik banget begitu ya. Dan ketika aku berangkat pakai 27 Trans ini, sekali lagi harga yang aku dapat itu 385.000, pembeliannya di Traveloka. Coba nanti kalau ada link affiliate aku taruh di deskripsi, belinya lewat klik di bawah ya, Kak Mas Bayu Telur semuanya. Ini begitu masuk ke tol, pemandangannya tuh langsung keren banget, tapi tidak berselang lama kebahagiaan untuk melihat pemandangan hijau, kemudian perbukitan, pegunungan, itu tuh kayak sirna banget karena sepanjang jalan itu tuh nanti hujan, Kang Mas Bayu Telur semuanya. Tapi ini lumayan sih. Begitu masuk ke tol, oh iya ini perjalanannya juga estimasinya kan dari Malang itu jam 4 sore sampai dengan Kuta. Karena ini aku turun di garasi Dewi Sri Kuta itu sekitar jam 5.15. Ternyata on time. Jadi kita pagi buta banget sampai di Bali. Dan ini dia yang aku bilang, kunci kalau mau dapat pemandangan bagus gitu ya, pilih yang kursi A. Ini pemandangan sore kita masih bisa kelihatan sunset. Andai kalau nggak hujan tuh menurut aku akan jadi salah satu pemandangan sunset terindah di tol. Ini aku lupa nama tolnya apa. Kalau nggak salah Malang Situ Bondo apa ya ini ya. Pokoknya ya tol itulah, yang tahu mungkin boleh komen di kolom komentar karena ini juga namanya juga YouTuber bis newbie gitu ya, nggak paham. Yang penting asal rekam aja. Begitu sampai meja editing kok sayang gitu kalau nggak mau dijahit ini video ya. Asik sih. Ini aku juga so far merasakan Kang supirnya juga keren, cara nyetirnya nggak begitu banyak goncangan, halus lah pokoknya. Ini juga selama perjalanan aku dari begitu hujan, karena ini kan habis ini aku akan kasih lihat pemandangan ketika hujan itu tuh aku kayak tidur. Jadi aku tiba-tiba kayak tertidur aja gitu. Aku ingatnya itu mulai tidur sekitar jam 5:30 sore. Kebangun itu dibangunin kondektur karena udah sampai di tempat makan. Jadi kayak jam 3,5 jam tuh aku tidur, Kak Mas Bayu dulu semuanya. Nggak kerasa karena enak banget gitu loh. Nyetirnya halus gitu. Kemudian kebetulan juga karena nggak ada pemandangan juga sih. Ini masih pemandangan di tol sebelum hujan deras begitu ya. Jadi beneran masih kelihatan, masih bisa ke-distract dengan suasana pemandangan. Jadi nggak ngantuk ya kan, Kang Mas Bayu terus semuanya. Kan ada tuh kalau misalkan jalan pakai mobil, karena ini juga pengalaman pertama juga aku naik bis setelah sekian lama nggak naik kendaraan darat gitu. Udah lama banget nggak naik bis antar kota gitu ya. Ini jadi pengalaman baru juga. Semoga ke depan kalau misalkan ini banyak yang nonton, banyak respon yang bagus, nanti bis balik dari Bali ke Magelang juga aku mau akan videokan gitu. Tapi ini pemandangannya jadi kayak gini nih, asik, menenteramkan. Kalau kita kepengen banget deep talk juga ya kan, self talk ini juga bisa. Pemandangannya masih oke. Nah selang beberapa menit kemudian ini tiba-tiba hujan nih, Kak Mas Bayu terus semuanya. Mendadak hawa ngantuk tuh kayak menyeruak banget. Kemudian karena again Pak supirnya nyetirnya handal banget ya, jadinya nggak banyak goncangan, nggak banyak kerasa pengereman mendadak segala macam. Jadi ya tetap nih pemandangan begini
nyetirnya enak, gimana nggak ngantuk ya Kak Mas Bayu Tulur semuanya. Tiba-tiba tuh begitu bangun-bangun udah dibangunin aja gitu sama kondektur ya, persiapan untuk kita menuju ke tempat makan yang ada di Resto 2 Bali kalau nggak salah, yang ada di Situ Bondo. Tapi sebelumnya ini juga diingatkan untuk mempersiapkan handphone karena ada PLTU Python. Nah ini dia salah satu yang mendongkrak pelistrikan Jawa Bali ya. Katanya kalau ini mati shutdown aja, Jawa Bali itu udah kayak amburadul gitu loh untuk pasokan listriknya. Cuman ini bagus ya pemandangan ketika malam. Kalau siang sih emang nggak kelihatan apa-apa ya, cuman malam itu lampunya keren, estetik. HP-nya aja kamera saya yang jelek nih. Padahal di ketika ngecek footage sebelah yang juga sama-sama ngerekam tuh mereka bisa bagus pakai mode malam. Nggak ngerti pakai apa mereka. Padahal HP-nya sama-sama dari brand yang sama. Cuman ini hasilnya yang ku rekam begitu ya. Karena mungkin ini aku pakai 0,5 kali ya. Harusnya pakai 1. Jadi ya kayak gini. Tapi kelihatan banget lah betapa indahnya kursi nomor A ya. Kalau dari Malang ke Denpasar, jangan lupa pilih kursi A untuk bisa jadi saksi begitu ya, nonton keindahan PLTU Python di malam hari di kegelapan. Kayak ada bertabur bintang begitu ya. Kalau kita pilih kursi B kan nggak enak tuh, minta izin ke sebelahnya ya kan untuk naruh HP di kaca. Tapi kalau pilihnya yang A tuh bisa kayak leluasa aja gitu kan Mas Bayu Tulur semuanya merekam Pythonnya. Dan selang kayak 2 jam dari Python, 2 jam atau 1 jam gitu, kita sampai di Resto Bali 2. Nah ini harga 380.000. Itu tuh ternyata udah termasuk snack dan juga makan malam juga plus tiket kapal juga. Nah makan malamnya seperti apa? Sebenarnya sih ini kayak menurut aku semua bis sama menunya ya. Ada buah, kemudian kerupuk, kemudian sambel, ini lauknya pakai ayam, kemudian ada kondimennya bakmi, kemudian gorengan ini tempe sama bakwan, kemudian ini sayurnya orek tempe tapi nggak tahu nih orek tapi disanten. Ya, jadi ada orek tempe sama tempe santan kalau nggak salah. Kemudian ada nasi putih juga. Dan ini yang aku makan kayak gini. Dikit sih karena tadi udah kenyang sebenarnya. Dengan snack yang lumayan melimpah. Ini juara sih, ayamnya enak banget. Nggak tahu pakai namanya ayam apa. Tapi ini so far makanannya sih tokcer ya. Ya makanan bis mah kayaknya di mana-mana sama ya, nggak ada yang gimana gitu. Dan ini penampakan bisnya, aku nggak ngerti spesifikasi bis, jadi ini ku rekam sekenanya aja karena waktu mau rekam di awal ketika di garasi Inspire 27 Soekarno-Hatta Malang tuh nggak memungkinkan karena hujan deras parah. Jadi aku ngerekamnya ketika lagi sebat aja abis makan ya di Resto Bali 2. Nah ini penampakan bisnya 27 Trans. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 380.000 something. Silakan bisa beli di Traveloka. Ntar coba kalau ada link pembelian affiliate-nya nanti aku taruh di deskripsi ya. Kalau nggak ada ya silakan beli aja di Traveloka atau di aplikasi M27 Trans juga silakan. Di sini juga lengkap kalau kita mau bikin kopi, mau bikin teh, mau bikin mie gelas tuh. Ada mie gelas dong Mas Bayu Tulur semuanya. Ini lengkap ya, teh, kopi, gula, kemudian ini kopinya juga ada kopi hitam, ada kopi jahe, ada coffee mix, ada teh. Tuh banyak ya, cuman kemarin sih ini PR ya. Moga dicek lagi untuk kedepannya. At least pastikan semuanya aman karena kemarin ini airnya nggak ada air panas. Nggak ngerti, dipencet itu nggak keluar Mas Bayu Tulur semuanya. Jadi kemarin kita nggak dapat aja gitu, nggak bisa minum air teh kopi. Atau mungkin aku aja ya, karena ini juga ada bungkus-bungkus teh kopi. Kayaknya aku nggak kebagian air panas karena mungkin kan air panasnya terbatas kali ya. Nah ini mungkin semoga untuk kedepannya bisa free flow, karena aku pernah naik PO lain itu tuh free flow-nya sampai pagi mau sampai di lokasi tuh masih ada air panas. Ini di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi juga, tapi ini hanya untuk buang air kecil ya. Ini lumayan proper gitu. Kalau cuma untuk kencing aja sih aman-aman aja. Kebetulan tadi tempat untuk kita bikin teh kopi itu adalah area merokok. Jadi kalau bapak-bapak, mas-mas mau sebat bisa di area belakang tadi. Udah kenyang ya kan, udah makan, udah bikin kopi segala macem. Kembali kita akan melanjutkan tidur
Dan kembali ini tidurnya kalau nggak salah kayak 2 jam karena sampai jam 12 malam. Pas banget jam 12 malam itu kita sampai di pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi, ya kan? Di sini juga akhirnya bisa kembali menyeberang ke Bali setelah kurang lebih kayak 2 tahun ya kita nggak ke Bali. Setahun kita nggak ke Bali, meskipun tahun lalu aku ke Bali cuman nggak aku videokan. Beneran mau weekend getaway gitu. Nah ini akhirnya kita sampai lagi perjalanan darat pertama setelah 2 tahun kalau perjalanan daratnya, karena tahun lalu naiknya pesawat ya. Nah tahun ini pakai bis lagi sampai di pelabuhan Ketapang. Ini aku juga ngerekam semuanya, jadi proses smooth banget gitu loh. Jam 12 malam tapi kayak 24 jam sih ini pelabuhan, karena kebetulan waktu aku nyebrang itu pas banget Idul Fitri hari kedua. Wah jadi kebayang dong, pasti akan rame banget. Hari kedua atau hari ketiga? Hari ketiga. Nah kayak gini pemandangannya, dan agak lumayan ngantri karena kita kalau nggak salah sih dapat sampai di sini tuh jam 12. Nah nyebrangnya itu tuh kayak jam 1 baru masuk ke bis, masuk ke kapalnya gitu. Dan kebetulan kapalnya juga yang nggak biasa-biasa, ya biasa aja gitu, yang so-so aja. Jadi nggak kurekam. Untuk kondisi kapalnya aku cuman turun untuk kencing aja. Udah gitu kayak balik lagi ke bis. Kita tidur sampai di garasi Dewi Sri yang ada di Kuta Bali. Nah ini proses masuk dari, kalau bandara kan namanya peron ya. Ini apa ini kalau di pelabuhan nih? Jadi jalan masuk tuh antara dermaga ya kan, kita masuk ke dermaga, kemudian masuk ke dalam kapalnya. Ini aku lupa nama kapalnya apa, nggak aku rekam. Tapi yang jelas seperti ini pemandangan Selat Bali, tetap 24 jam melayani orang-orang ya yang mau transfer Jawa ke Bali atau sebaliknya dari Bali ke Jawa. Ini juga kebetulan ombaknya sih tenang ya, nggak gitu ada banyak goncangan juga selama nyebrang antara Jawa ke Bali, karena aku jujur cuma naik ke kapal, ke toilet, udah gitu balik lagi ke bis, tidur gitu sampai di Denpasarnya. Tapi ini aku juga sempat ngerekam detik-detik ketika kapal ini memasuki kok kapal memasuki bis, memasuki kapal. Ini prosesnya unik banget. Ini juga pertama kali aku rekam. Semoga ini jadi insight-nya Kamas Bayu dulu semuanya ya. Kalau misalkan suka, next aku juga akan bikin vlog ketika naik bis juga. Karena sayang banget ya 300.000 gak jadi konten ya kan. Nah ini proses masuk ke kapal lumayan smooth. Nah ini aku juga kaget ternyata ada yang naik motor juga. Ini juga menarik nih, udah lama nggak adventure gitu kita ke Banyuwangi, tapi tripnya ke Bali naik motor, kan seru ya kayak Kamas Bayu dulur semua ya. Nih udah mulai proses masuk ke dalam kapalnya. Selat Bali yang memisahkan Jawa dan juga Bali ini memanglah punya banyak kenangan. Nah untuk beberapa orang bahkan banyak ya, nggak tahu kalau bikin video pas suasana cerah, pas menyeberangan lagi terang tuh pasti akan keren juga sih. Kapan-kapan kita nyoba ya Kamas Bayu dulur semuanya ke Bali, tapi posisi nyebrang masih ada matahari gitu, kayak bakalan keren sih ini ya. Tuh kelihatan banget anginnya nggak begitu gede, jadi bener sih, makanya beruntung banget gitu kapal nggak ngerasa banyak goncangan, kemudian smooth aja gitu masuk ke dalam kapalnya. Dan yang ku bayangkan sih kalau kita ibaratnya nggak turun dari bis itu tuh pasti kayak bakalan mual banget, karena kan bau bau mesin, kemudian bau solar segala macam. Ternyata enggak loh Kamas Bayu dulur semuanya. Nah ini proses masuk ke dalam kapalnya. Ini kita udah masuk di garasi kapalnya, dan kebetulan kalau bis itu kita dapet yang paling pojok, paling depan lah ibaratnya. Karena ternyata di sini yang aku lihat tuh kayak kemarin tuh ada 3-4 bis ikutan nyebrang bareng sama 27 Trans ini. Jadi memang
banyak gitu tuh, semua yang gede loh ini kapalnya ya. Dan ternyata kemarin ketika turun dari Pelabuhan Gilimanuk itu kita diharuskan turun, Kamas Bayu turun semuanya, para penumpang bus 27 Trans ini diharuskan menunjukkan KTP atau kartu identitas ke petugas dari Syah Bandar Gilimanuk gitu. Nggak ngerti, mungkin karena sedang Idul Fitri atau apa, tapi yang jelas kita semuanya harus turun. Kayak kita harus nunjukin doang, nggak dikasih apa-apa, kayak aneh gitu loh pemeriksaannya. Atau mungkin ini custom check doang, nggak ngerti. Cuman ini baru pertama kali sih aku turun di Bandara Gilimanuk harus nunjukin identitas, karena sebelumnya belum pernah gitu. Jawa ke Bali ya udah langsung aja masuk gitu, nggak perlu dicek-cek. Nah ini adalah proses turunnya setelah 1 jam, bahkan kayak setengah jam deh, nggak ada sejam pokoknya. Kita nyebrang aja tuh udah sampai di Bali. Ini proses turunnya, kita langsung sampai di Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali begitu. Untuk nanti kita langsung kayak jalan lagi. Ini habis ini sih aku tidur lagi sih, dibangunin tuh udah posisi jam 5 pagi di Kuta Bali, karena aku turun di pool 27 Trans Dewi Sri Kuta. Ini juga lokasinya strategis banget kalau misalkan naik naik 27 Trans kemudian turunnya di Dewi Sri, itu banyak banget penginapan-penginapan yang bisa inepin begitu ya, karena ini dekat dengan area Seminyak, dekat ke Canggu, dekat ke Legian. Jadi mungkin yang mau nginep di area-area itu mungkin bisa pilih 27 Trans keberangkatan sore sampai di Bali pagi untuk melanjutkan lagi travelingnya. Mungkin segini dulu ya Kamas Bayu Telur semuanya, cerita perjalananku nge-review untuk pertama kalinya 27 Trans relasi Malang ke Denpasar. Ini so far harga 380 sih aku recommended banget ya, karena bisa nggak worry lah intinya ya naik bis, karena bis Indonesia tuh sekarang makin keren-keren, makin representatif untuk menunjang adventure dan juga explore-nya Kang Mas Mbak Yu Tulur semuanya. Nah karena udah sampai Bali, kira-kira ada hotel atau penginapan atau hostel apa yang aku bakal review. Kita akan ketemu lagi Kamis depan jam 12 siang, kita akan mulai lagi adventure, nge-review penginapan-penginapan murah yang ada di Bali. Jadi ketemu Kamis depan ya Kamas Mbak Yu Telur semuanya, hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Happy weekend Kamas Mbak Yu Telur semuanya.